Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai penutup para nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul ke-25 yang wajib diimani oleh umat Islam. Beliau mendapat mukjizat terbesar berupa Al-Quran yang hingga akhir zaman menjadi pedoman hidup umat Islam. Diceritakan dalam buku kisah Khulafair Rasyidin karya Isnain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan seorang pun sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 632 Masehi. Hal ini menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan sebagai nabi dan rasul terakhir di muka bumi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Lantas sebenarnya mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai rasul terakhir? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai rasul terakhir yang memiliki gelar Khotamul Anbiya wal Mursalin atau penutup dari segala nabi dan rasul. Mengutip dari buku Uswatun Hasanah karya Haddad Alwi, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran sebenarnya telah memberitahukan bahwa akan lahir seorang manusia paling mulia yang menjadi nabi dan rasul terakhir. Nabi Musa alaihissalam telah mendapat berita tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ciri-ciri nabi dan rasul terakhir telah disebutkan dengan rinci dalam kitab Taurat. Namun kebanyakan kaum Yahudi menyembunyikan informasi tersebut karena rasul terakhir itu bukan berasal dari golongannya. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam sudah mengetahui bahwa sepeninggalannya akan lahir nabi dan rasul terakhir yang namanya di dalam kitab Injil disebut sebagai Ahmad atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan buku situs-situs dalam Al-Quran karya Syahruddin El-Fikri, alasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai rasul terakhir telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari segala nabi dan rasul dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran menyatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khataman Anbiya, Khatam An-Nabiyyin, yang berarti pasti tidak diragukan bahwa beliau merupakan nabi terakhir dan menolak orang yang mengaku sebagai nabi di kemudian hari. Abu Daud dalam hadis Tauban Al-Tawil juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para nabi, dan tidak ada nabi setelahku. Selain itu, tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diungkapkan oleh Waraqah bin Naufal, saudara sepupu dari Khadijah radhiyallahu an. Waraqah adalah pemeluk agama sebelumnya yaitu Nasrani. Waraqah menyatakan, jika itu benar wahai Khadijah, berarti Muhammad adalah nabi dari umat ini, dan aku sudah tahu bahwa dia adalah seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat ini. Ini adalah masanya. Ibnu Hisham dalam Sirah An-Nabawiyah. Itulah penjelasan mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Rasul terakhir menurut Al-Quran dan hadis. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.